Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan acara Renungan SOS. Puji Tuhan, sebelum kita mulaikan acara ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, di mana sepanjang malam yang berjalan kami sudah menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu indah. Kami boleh mengalami petiduran yang nyenyak. Terlebih Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami di pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan melakukan siaran renungan Tuhan. Untuk itu kami mohon Roh Kudus tolong kami, menuntun kami, biar kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan untuk kami di sepanjang hari ini yang kami akan pakai di berbagai aktivitas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang renungan kita yang berjudul Utusan Tuhan, ya. Nah, sekarang nats kita masih terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga. Kemarin kita sudah membahas tentang ayat yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada ayat yang kedua. Matius pasal 3 ayat yang kedua. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, dalam bagian yang kedua ini, pagi yang indah ini kita melihat, ya, berita yang harus disampaikan, ya. Berita yang harus disampaikan. Puji Tuhan. Di ayat yang kedua ini adalah isi berita yang harus disampaikan oleh Yohanes Pembaptis selaku utusan Tuhan. Nah, beritanya di sini ada dua, saudara, ya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ternyata isi berita dari Yohanes Pembaptis di ayat yang kedua ini ada dua poin. Poin yang pertama berita tentang pertobatan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, kata bertobat ini, ya, dalam teks aslinya berasal dari kata metanoia, ya. Metanoia itu adalah perubahan pikiran, ya. Metanoia ini dari dua suku kata yang disatukan, ya. Meta itu berasal dari metamorfosa, ya. Sementara noia ini berasal dari kata nous. Nous itu adalah pikiran, ya. Nah, perubahan pikiran ini adalah sangat penting, ya, disampaikan pada waktu itu, ya. Audiens yang mendengarkan berita dari Yohanes Pembaptis adalah orang-orang Yahudi yang notabene adalah umat Allah. Tetapi mereka tidak hidup di dalam pertobatan. Itu sebabnya berita pertobatan perlu disampaikan, ya. Berita pertobatan perlu disampaikan supaya mereka memiliki perubahan pikiran, ya. Sebab pikiran itu harus diubahkan. Saya di mana-mana sering, baik itu kita diskus atau sharing-sharing, apalagi setiap kali khotbah saya katakan melalui mimbar, tidak ada manusia yang bisa merubah manusia selain Tuhan, ya. Orang bisa kasih nasihat kita tentang apa saja, ya, memberikan motivasi kita tentang beberapa hal, ya, sehubungan dengan profesi kita, sehubungan dengan masalah kita, sehubungan dengan masalah di tengah keluarga. Tapi saudara,
Untuk merubah pikiran seseorang itu tidak mudah. Dan yang dapat mengubah pikiran manusia adalah pencipta manusia itu sendiri atau Tuhan, ya. Nah, saudara, ini penting. Perubahan pikiran ini tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya. Perubahan pikiran ini hanya bisa dilakukan oleh pencipta manusia atau Tuhan itu sendiri, ya. Nah, di Roma pasal 12 ayat yang kedua, ya. Ini penting. Roma pasal 12 ayat yang kedua, di sini kita lihat, ya, esensi dari kata bertobat, ya. Roma 12 ayat 2, di sini firman Allah katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma, ya, karena mereka orang-orang yang sudah, ya, percaya kepada Tuhan. Paulus mengingatkan, jangan lagi kamu seperti dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, perubahan pikiran tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya, selain oleh Tuhan. Kita bisa berubah menurut orang, tetapi itu sifatnya cuma temporary, saudara, ya. Itu tidak bisa selamanya. Tetapi orang yang sudah, ya, diubahkan pikirannya oleh Tuhan, itu bisa permanen, saudara, ya. Sebab bukan manusia yang melakukan, tetapi Tuhan, ya. Di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, di sini kita akan lihat, ya. Di dalam kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima, di situ kita boleh lihat siapa sebenarnya yang merubah, ya, pikiran kita. Ya, mari kita akan lihat di dalam kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, ya, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, kita harus sadar kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ya. Kita bisa memiliki pikiran yang sudah diubahkan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata oleh pekerjaan Roh Kudus. Pembaharuan melalui kelahiran kembali, ya. Saudaraku, betapa pentingnya umat Allah, ya, tetap hidup di dalam pembaharuan budi. Pembaharuan budi di sini artinya berbicara tentang jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak atau emosi atau tindakan, ya. Ketika kita diubahkan, ya, Roma 12 tadi ayat yang kedua berkata apa? Betapa pentingnya pertobatan itu. Sebab ada tujuan, ya. Tuhan melahirkan kita kembali supaya kita berubah cara pandang kita, paradigma kita, ya. Jadi kita jangan sampai, ya, seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Roma pasal 2 ayat 2, Roma pasal 12 ayat yang kedua, ya, kita baca kembali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa tujuan Tuhan? Merubah, melahirkan kita kembali supaya kita mengalami pertobatan, perubahan paradigma, ya, perubahan pola pikir, ya. Supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Melalui pertobatan kita menyadari, kita bisa tahu apa kehendak Allah dalam hidup kita. Yang kedua, ya, apa yang baik. Seringkali kita melakukan baik menurut kita, belum tentu benar atau baik menurut Tuhan. Yang ketiga, apa yang berkenan kepada Allah. Seringkali kita lakukan segala sesuatu seperti saya katakan tadi baik, tapi baik belum tentu berkenan. Berkenan kepada manusia pun belum tentu berkenan kepada Allah. Amin, saudaraku.
Tetapi kalau kita berkenan di hadapan Allah oleh karena kelahiran kembali, maka itulah yang diinginkan Tuhan. Kemudian yang terakhir, dan apa yang sempurna. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan belum tentu sempurna seperti yang diinginkan atau yang dimaksud Tuhan. Ya, supaya kita, dengan kata lain, kita memiliki pikiran-pikiran yang positif. Filipi 4 ayat 8, saudara, di situ dikatakan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang baik, manis didengar. Perbuatlah itu, ya. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi orang percaya setelah mengalami pertobatan maka akan terjadi apa? Perubahan pikiran. Ya, pikirannya tidak ada pikiran yang negatif, pikirannya semuanya pada positif, ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui, isi berita pertobatan. Kemudian kalau kita sedang mengalami pertobatan, maka di sini dikatakan sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa kita harus bertobat? Karena ternyata berita pertobatan dan berita tentang kerajaan Allah itu satu paket. Orang-orang yang bisa masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang sudah bertobat. Amin, saudaraku. Sebabnya mari kita di hari-hari ini sebagai umat pilihan Tuhan, hiduplah di dalam pertobatan, sehingga kita bisa tahu manakah kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang bukan, dan mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan pertobatan itu pasti berkenan kepada Allah, itu pasti baik, dan itu pasti sempurna di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Allah saya sampaikan di sini. Besok pagi kita akan meneruskan bagian selanjutnya. Puji nama Tuhan. Mengakhiri renungan ini kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ingat, pertobatan itu sangat penting dan itu harus diberitakan. Sebab tanpa pertobatan tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pertobatan itu begitu penting sekali, ya. Nanti kita akan lihat, ya, kenapa kita harus bertobat. Karena ada pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang percaya, pagi yang indah ini diingatkan kita sebagai orang-orang pilihan. Jika kita ingin masuk dalam kerajaan sorga, hiduplah di dalam pertobatan. Puji Tuhan. Mari kita akan dengarkan satu pujian sebelum kita akhiri renungan yang indah di pagi.
dengarkan, perlu diberitakan dalam setiap aktivitas kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan memudah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan kita. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jika Tuhan berjanji kerajaan sorga menjadi bagian kita, itu pasti. Yang penting kita hidup di dalam pertobatan sesuai dengan kelahiran baru yang telah kita alami. Puji Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau baik, Tuhan. Pagi yang indah ini Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami harus memberitakan pertobatan. Bahkan itu harus dimulai dari hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan, kerajaan surga yang Tuhan siapkan itu betul-betul akan menjadi bagian kami. Dan kami percaya itu pasti kami alami sepanjang kami tetap hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami, dan kami percaya di sepanjang hari ini Tuhan menolong kami oleh Roh Kudus-Mu memeteraikan kebenaran firman Allah dalam hati kami, dan memampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman Allah ini mulai pagi yang indah ini sampai sore hari nanti. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok pagi. Shalom.